Hai, jumpa lagi dengan Kak Dodi. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Tetap sehat, penuh sukacita. Kak Dodi bersyukur kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk menyapa kalian semua. Gimana? Sudah siap untuk menjalani ibadah kita pagi hari ini? Oke, kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan dan memuji Dia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami selama kami menjalani studi kami secara online. Terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami boleh menjalani ibadah kami dengan baik walaupun kami di rumah. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita berdoa, saatnya kita memuji Tuhan. Nah, ini adalah lagu pujian untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah menyertai hidup kita semua sampai dengan hari ini. Nyanyikan ya teman-teman ya, jangan cuma nonton aja lo ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Pujian pertama sudah kita naikkan kepada Tuhan. Nah, sebelum masuk firman, kita memuji lagi ya teman-teman. Satu pujian ya. Ku siap mendengar firman Tuhan.
Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Engkau sendiri juga akan memberkati Kak Feni yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Kak Feni cerita tentang firman Tuhan hari ini, Kak Feni mau cerita sesuatu nih kepada kalian. Hari ini Kak Feni tuh mau cerita. Kak Feni tuh punya satu teman, namanya itu Doni. Nah, si Doni ini teman Kak Feni yang jujur banget. Wah, dia jujur banget, saking jujurnya semuanya dilaporin sama guru. Wah, jadi kalau ada temennya yang nyontek, temennya yang bawa makanan ke kelas, ada temennya yang waktu pelajaran keluar-keluar itu dilaporin sama gurunya. Wah, karena laporannya si Doni itu, teman-temannya pada dihukum. Sebenarnya baik ya teman-teman, kan Doni jujur, dia bilang sesuatu yang seharusnya mereka nggak lakuin ke gurunya. Nah, tapi karena itu Doni jadinya dibenci sama satu kelas. Nggak ada yang suka sama si Doni. Wah, jadi Doninya sendirian, kesepian, nggak punya teman. Terus ada temennya Kak Feni lagi namanya Chris. Nah, si Chris ini ternyata dia mau jadi sahabatnya Doni. Wah, ketika semua teman-teman yang nggak ada yang suka, si Chris ini malah mau loh jadi temannya si Doni. Wah, hebat ya teman-teman. Dia malah nggak ikut-ikutan sama teman-teman lainnya yang nggak suka sama Doni. Wah, ketika Doni butuh bantuan, ketika Doni sendirian di kelas, ketika teman-temannya semua main sendiri, si Chris nih malah nyamperin Doni. Ayo main sama-sama. Kayak gitu. Baik ya teman-teman si Chris. Nah, gitu ceritanya tentang yang akan Kak Feni ceritakan hari ini. Hari ini firman Tuhan yang hari ini Kak Feni sampaikan juga mirip sama ini. Sebelum Kak Feni ceritain, yuk kita buka Alkitab kita. Alkitabnya dari Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Oke? Kita buka Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Yeremia itu perjanjian lama atau baru ya? Perjanjian lama dong. Oke, sudah ketemu teman-teman? Oke, kita baca ya sama-sama. Kak Feni bakal bacain untuk kalian. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang.
karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, "Baiklah, orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan." Raja Sedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang puruk-puruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Nah, teman-teman, kita udah baca Alkitabnya kan? Nah, sekarang kalian tahu kan siapa yang akan Kak Feni ceritain? Yap, bener. Kak Feni mau ceritain tentang Nabi Yeremia dan Ebed-Melek. Wah, kalian tahu kan kerjaannya Nabi itu ngapain sih? Kerjaan Nabi itu memberitakan pesan yang disampaikan Tuhan. Jadi Tuhan tuh memberikan pesan kepada Nabi untuk disampaikan ke orang-orang. Nah, Nabi Yeremia itu sudah mendapatkan pesan dari Tuhan untuk disampaikan ke orang-orang sekitar dia. Nah, pesan yang disampaikan Tuhan itu ada 2. Ada kabar baik dan ada kabar buruk. Yaitu ketika Tuhan mau menghukum orang-orang. Nah, waktu itu si Nabi Yeremia itu mendapatkan kabar buruk. Dia harus menyampaikan kabar buruk. Ternyata bangsa Israel mau dihukum oleh Tuhan. Wah, pantas aja bangsa Israel pada marah-marah. Kalian tadi baca kan? Wah, waktu Nabi Yeremia menyampaikan kabar dari Tuhan kepada orang-orang itu, mereka pada marah. Kenapa ya kok mereka dihukum? Ternyata bangsa Israel dan Raja Zedekia waktu itu nggak taat sama Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Jadi Tuhan mau menghukum mereka. Disampaikanlah pesan Tuhan oleh Nabi Yeremia. Malah orang-orang pada marah ke Nabi Yeremia. Mereka pada ngadu ke Raja Zedekia. Bilang, "Raja itu loh Nabi Yeremia. Masa dia bilang kita mau dihukum? Masa katanya orang Babel mau menghancurkan kota kita? Kan kita jadi nggak semangat ini. Gimana kalau kita hukum si Nabi Yeremia itu? Oke?" Wah, rajanya bilang,
Ya udahlah, terserah kamu. Akhirnya Nabi Yeremia dihukum. Prajurit-prajurit menangkap Nabi Yeremia. Lalu Nabi Yeremia dimasukkan ke sumur. Wah, sumurnya dalam. Sumurnya nggak ada air, cuma ada lumpur. Ih, bayangin nggak? Cuma ada lumpur, nggak ada air. Jadi berhari-hari Nabi Yeremia di sumur itu kedinginan sama kelaparan. Nggak makan dan nggak minum. Waduh, gimana ya? Tapi jangan khawatir teman-teman. Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Yeremia. Tuhan mengirimkan penolong untuk Yeremia. Tuhan memberikan Nabi Yeremia seorang sahabat, seorang penolong. Siapakah dia? Yes, Ebed-Melek. Ebed-Melek itu bukan orang Israel loh. Ebed-Melek itu orang Ethiopia, orang di luar Israel. Wah, dia malah jadi sahabatnya Nabi Yeremia. Dia jadi orang yang tidak ikut-ikutan benci Nabi Yeremia. Jadi dia nggak ikut-ikutan sih. Si orang-orang Israel yang membenci Nabi Yeremia. Dia malah memberanikan diri. Karena Tuhan sudah memberikan keberanian kepada Ebed-Melek untuk membela Nabi Yeremia. Jadi Ebed-Melek menghadap Raja Zedekia. Dia memohon kepada Raja Zedekia untuk membebaskan Nabi Yeremia. Dia bilang, Raja, tolonglah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia belum makan loh, nggak ada roti. Nanti Nabi Yeremia bisa mati di sumur itu. Wah, akhirnya si raja bilang, oke, cepat selamatkan si Nabi Yeremia. Wah, Ebed-Melek gembira. Ayo. Dia langsung lari sekeras mungkin. Dia memanggil 3 orang temannya, mengajak mereka untuk menolong Nabi Yeremia. Dia lari ke tempat sumur Nabi Yeremia itu. Wah, dia mengambil tali, dia lemparkan. Wah, dia bilang, Nabi Yeremia, aku akan menolong kamu. Wah, Nabi Yeremia bilang, oh puji Tuhan. Akhirnya dia ambil tali itu, dia angkat. 1, 2, 3, Akhirnya Nabi Yeremia keluar dari sumur itu. Nabi Yeremia bisa selamat. Wah, hebat ya teman-teman. Tuhan yang berikan penolong pada Nabi Yeremia melalui Ebed-Melek. Ebed-Melek nggak takut dibenci. Ebed-Melek juga nggak takut kehilangan pekerjaan. Bisa juga loh teman-teman, waktu Ebed-Melek membela Nabi Yeremia, kerjaannya dia diambil. Dia waktu itu kerja di kerajaan. Bisa aja loh dia juga dibenci oleh satu negara bangsa Israel. Bisa juga, tapi dia tidak takut karena Tuhan yang sudah memberikan keberanian untuk Ebed-Melek membela Nabi Yeremia. Nah, oleh karena keberaniannya, Nabi Yeremia bilang, Ebed-Melek, karena kamu sudah menolongku, Tuhan juga akan menolong kamu. Tuhan akan menyelamatkan kamu dari hukuman. Wah, akhirnya Ebed-Melek selamat deh dari hukuman Tuhan. Wah, teman-teman, sama kan seperti yang tadi cerita yang pertama kali Kak Feni ceritain. Ketika kita ketemu sama teman yang gak disukai semua orang, perlu gak kita ikut-ikutan benci? Perlu gak kita ikut-ikutan, gak mau temenan sama dia. Gak ada loh orang-orang yang mau temenan sama dia. Kalau aku temenan sama dia, ntar kalau aku dibenci gimana? That's not good. Tuhan gak mau itu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mengasihi Kak Feni begitu besar. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita mengasihi teman-teman kita, kita mengasihi sahabat-sahabat kita mengasihi orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dikucilkan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus menyampaikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Nah, di saat pandemi ini, siapa ayo yang merasa kesepian? Kak Feni juga kesepian loh. Kak Feni juga kangen sama kalian. Kak Feni juga pengen ketemu sama kalian. Kak Feni juga pengen ketemu teman-teman. Tapi cuman harus di rumah karena ada virus di luar. Nah, Kak Feni kesepian. Kalian kesepian juga nggak? Iya ya, kesepiannya kalian bisa sekolahnya lewat online, kita juga ibadahnya lewat online. Tapi teman-teman, jangan khawatir, kita itu punya teman yang setia.
kita punya teman yang ada dimanapun, kapanpun kita berada. Siapa itu? Yep, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada loh selalu sama kita. Tuhan Yesus teman kita yang paling setia. Jadi kalau kita kesepian, kita merasa kesulitan, kita merasa senang, apapun keadaan kita bisa cerita sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bisa ceritakan apapun yang kita rasakan kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan kita. Jadi kita nggak akan kesepian lagi. Oke teman-teman? Alright, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Oke? Kita buka ya. Amsal 17 ayat 17. Jadi gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Wah, gampang ya? Gampang dong. Oke, kita pakai gerakan aja, oke? Amsal 17 ayat 17. Oke? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Wow, gampang ya? Oke, sekali lagi. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Yeay, good job. Nah, untuk ayat hafalannya kalian bisa sharing ke orang tua kalian atau ke keluarga kalian, oke? Nah, sekarang waktunya aktivitas. Hari ini kita mau bikin loving elephant. Wow, what is it? This one, loving elephant. Jadi kita mau gambar elephant. Kayak gini. Wah, elephantnya gampang. Kalian tinggal bikin one big circle. And then kalian bikin, untuk telinganya kalian bikin two heart shape. Oke. Di kanan dan kirinya, two heart shape. Dan untuk belalainya, kalian bisa pakai kertas lipat atau kertas biasa yang kalian warnai. Sepanjang gini aja. Terus kalian lipat. Kayak kalian mau bikin kipas. Oke? Nah, kalau sudah jadi gini, kayak gini, kalian tinggal tempel deh di loving elephant kalian. Nah, jadi elephant. Dan pesannya yang harus kalian tulis, God loves me, I love you. Oke? Nah, God loves me, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Kak Feni, mengasihi kalian. Jadi, I love you. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita. Aku mengasihi kamu. Oke teman-teman. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan aktivitas ini, kalian bisa foto dan kalian bisa share di grup kelas. Oke? Alright, so it's time to pray. Ingat nggak lagu ini? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Biarlah kami terus menerima kasih-Mu dan kami bisa menyalurkannya kepada sesama kami. Tuhan Yesus berkati juga aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya hingga kami tidur nanti malam. Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu.
Pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Kau sendiri yang akan menyembuhkan Tuhan kami dari virus-virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Okay guys, so happy Sunday and God bless you. Bye-bye.